Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marhana Pasaribu. Saya dari kampus Institut Agama Islam Padang Lawas. Di video sebelumnya, saya sudah membahas bab 1 mengenai pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Nah, di sini saya ingin membahas ke bab 2 yang berisi pasalnya pasal 5A yang berbunyi anak sah dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya memakai nama keturunan bapaknya. Penjelasannya di sini yaitu kita harus tahu sebelumnya anak sah dan anak tidak sah itu apa yang diakui oleh ayahnya. Yang pertama, anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Artinya, orang tuanya atau ayah dan ibunya resmi menikah secara hukum, baik secara agama maupun negara. Dan dari pernikahan itu lahirlah seorang anak, seperti otomatis mendapatkan hak hukum, hak untuk memakai nama keluarga atau marga atau nama belakang ayahnya, hak waris dari kedua orang tuanya, dan yang terakhir hak untuk dicatat sebagai anak dari kedua orang tua di dokumen resmi pernikahan atau akta kelahiran si anak. Dan yang kedua, anak tidak sah yang diakui oleh ayahnya. Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan yang sah secara hukum. Namun, jika sang ayah secara sukarela mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya, maka anak itu tetap mendapatkan beberapa hak penting, meski tidak dianggap anak sah. Menurut hukum pernikahan, mengakui dari ayah kandung membawa dampak hukum yang penting, yaitu anak tersebut berhak memakai nama keturunan atau nama keluarga dari ayahnya. Yang kedua, anak tersebut dianggap sebagai anak yang diakui secara hukum oleh ayahnya, meskipun tidak dilahirkan dari pernikahan yang sah. Dan yang ketiga, anak tersebut mungkin bisa memperoleh hak waris, meskipun haknya bisa berbeda dibandingkan anak sah, tergantung ketentuan hukum yang berlaku, atau misalnya hukum perdata atau hukum adat. Jadi kesimpulan sederhananya dari pasal 5A ini menegaskan bahwa meskipun seorang anak lahir di luar pernikahan, jika ayah kandungnya mengakui secara resmi, maka anak itu tetap mendapatkan hak-hak tertentu, terutama hak untuk memakai nama ayahnya dan diakui sebagai anaknya. Ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang tidak lahir dalam kondisi perkawinan yang sah, agar mereka tetap punya identitas dan pengakuan dari orang tuanya. Contoh kecilnya yaitu, ini contoh kasus anak sah ya. Bapak Andi dan Ibu Sari menikah secara sah menurut hukum negara dan agama. Setelah 1 tahun menikah, mereka dikaruniai oleh seorang anak laki-laki. Kita sebut saja bernama Rizky ya. Karena Rizky lahir dalam pernikahan yang sah, ia secara otomatis dianggap sebagai anak sah. Dan pembahasan hukumnya di sini, Rizky berhak memakai nama keluarga atau marga ayahnya, misalnya Rizky Andi. Nama ayahnya tercantum di akta kelahiran sebagai orang tua, dan Rizky memiliki hak waris penuh dari ayah dan ibunya jika mereka meninggal. Semua hak keperdataan diakui penuh oleh negara. Dan contoh yang kedua yaitu kasus anak tidak sah yang diakui oleh ayahnya. Contohnya ini, Bapak Rudi memiliki hubungan di luar nikah dengan seorang wanita bernama Lina. Dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak perempuan bernama Maya. Rudi tidak menikah dengan Lina, tapi mengakui Maya sebagai anak kandungnya dan membuat pernyataan tertulis di hadapan pejabat atau melalui akta pengakuan anak. Dan ia memberi nama anak tersebut Maya Rudi dan tercantumkan namanya di akta kelahiran. Dan pembahasan hukumnya di sini, meskipun Maya lahir di luar pernikahan karena sudah diakui secara resmi oleh ayahnya, maka ia berhak memakai nama keluarga atau nama belakang ayahnya, yaitu Rudi, dan diakui sebagai anak dari ayahnya secara hukum.
selanjutnya berpotensi memiliki hak waris terbatas dari ayahnya atau tergantung hukum yang berlaku dan status hukum lainnya. Lanjut, mayat tetap memiliki identitas hukum yang jelas dan dapat dicatat dalam dokumen resmi akta kelahiran dengan nama ayahnya. Inilah pembahasan dari pasal 5A tentang yang mengatur mengenai anak sah dan anak tidak sah namun diakui oleh ayahnya. Terima kasih.